Oke, kita sudah masuk ke materi kan sekarang ya. Oke, tujuan saya hari ini adalah untuk menyampaikan kepada ibu bapak kenapa sih ibu dan bapak teh harus wajib ikut pembinaan kesehatan haji. Ibu dan bapak, jangankan ibu dan bapak ya, jemaah haji yang baru pertama kali, ibu Nok juga setiap mau berangkat diperiksa Bu sama saya, ya Bu Nok ya. Alhamdulillah, dan ibu Nok itu salah satu pembina yang menurut saya mencerminkan apa ya, menjaga kesehatan itu baik ya. Ibu Nok mungkin ada penyakit gula ya Bu ya, penyakit gula, jadi pabrik gula katanya Bu, sekarang lagi jadi pabrik gula gitu ya. Nah Bu Nok itu memang punya sakit gula. Dulu waktu datang ke saya sempat tinggi ya Bu Nok ya, tapi Bu Nok tuh salah satu jemaah atau pembimbing yang apa ya, nurut gitu Bu, nurut ibu jangan makan ini, kurangin makan ini, obatnya rutin yang ini, datang kontrol rutin ke rumah sakit. Alhamdulillah Bu Nok beberapa kali gitu ya ketemu saya kan, padahal saya baru 4 tahun di Puskesmas Ciberem, tapi ketemu Bu Nok untuk berangkat haji itu udah 2 kali kayaknya Bu ya. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita juga doakan kesehatan untuk pembimbing-pembimbingnya supaya bisa membimbing ibu dan bapak dengan baik ya. Oke, nah jadi Bu, Bapak, saya dan teman-teman dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas itu datang dengan pemeriksaan kesehatan haji itu bukan semena-mena gitu ya, tiba-tiba datang cuma pengen periksa gitu, enggak ya, karena kami juga diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang isi soal kesehatan jemaah haji. Nanti boleh dicek di rumah ya, saya juga nggak hafal isinya ya. Oke. Nah, tujuan penyelenggaraan kesehatan haji yang pertama meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan. Di sini mungkin ada yang merasa ya ketika sebelum datang ke puskesmas itu udah saya mau baik-baik aja dokter, saya mah sehat-sehat aja gitu ya, nggak pernah ada keluhan gitu ya, wah nggak pernah, saya mah darah tinggi, gula tinggi, nggak pernah. Pas diperiksa jeder aja, waduh tensinya tinggi sekali ya, waduh ibu ini teh tensi terakhir kali dicek tensinya kapan? Adalah dok 3 tahun yang lalu. Iya ya. Jadi sebaiknya memang kita juga puskesmas punya program ibu pemeriksaan kesehatan gratis ya. Di puskesmas tuh ada cek kesehatan gratis, itu hak ibu dan bapak sebagai warga Indonesia untuk bisa diperiksa di puskesmas secara gratis ya. Itu pemeriksaannya memang banyak ya Bu ya, mulai dari tensi, kemudian kita juga sekarang sudah punya EKG, punya pemeriksaan gula darah, kolesterol ya. Kemudian kita juga mungkin nanti ke depannya kita punya ronsen ya, biar bisa meriksa bapak ibu paru-parunya kondisinya bagus atau enggak gitu ya. Memang semuanya masih berproses, tapi kita mengupayakan supaya warga Indonesia itu semuanya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi jangan tiba-tiba mau diperiksa kesehatan haji gitu ya, udah mau waktunya mepet gitu ya, taunya banyak yang rapot merahnya gitu ya, gulanya merah, HbA1c nya merah, kolesterol, nah itu yang paling banyak adalah kolesterol tinggi ya ibu bapak ya. Seperti yang kita tahu kalau kita mah sarapannya apa Bu Pak? Bala-bala. Kalau bala-bala cukup 1 atau banyak Bu? Banyaknya bala-bala dan teman-temannya ya. Jadi bala-balanya 1, gehunya 1 ya, ulede 1 ya. Sekarang mah sudah banyak ya. Pada akhirnya ketika setelah melakukan pemeriksaan MCU haji ini, jadi sadar, oh ternyata pola hidup saya seperti itu teh gak bagus ya, jadinya teh kolesterol saya tuh jadi gak bagus, triglycerid saya jadi gak bagus, tensi saya jadi gak bagus. Akhirnya banyak yang beranjak ke kukus-kukusan, itu lebih bagus ya. Nah itu tujuannya tuh supaya kita tuh dicek tuh, takut dicek mah bisa nanti kena apa-apa, bukan ya, salah ya. Kita dicek supaya ketika ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita jadi lebih awal, lebih dini mengetahui, oh saya tuh gak baik-baik aja, jadi ada yang harus dirubah dari saya, seperti itu ya. Oke, kemudian menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali di tanah air. Nah ini mah Bu, kalau kita pemeriksaan kesehatan haji itu suka punya guyonan ya Bu ya. Jangan sampai kita teh mengirim orang sakit ke sana teh gitu ya. Jadi nyampe sana teh tidurnya bukan di hotel ya, tapi tidurnya di rumah sakit gitu ya. Pernah kejadian kan Bu ya, di tahun berapa itu ada salah satu jemaah
yang dari mulai nyampe ke Mekah itu langsung dilarikan ke rumah sakit sampai akhirnya pulang dari sana itu ya udah nggak kemana-mana, cuma di rumah sakit aja gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan kita mah sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Makanya mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima istitoah, ada yang sudah menandatangani ya surat pernyataan di atas materai, betul? Senantiasa menjaga kesehatan fisik selama masa menunggu keberangkatan haji, betul? Kalau misalnya ternyata dalam masa menunggu ini ada hal yang menyebabkan Bapak dan Ibu istitoah yang menjadi batal, itu istitoah yang diberikan oleh dokter sekarang itu bisa batal ya. Jadi tergantung pemeriksaan nanti ketika keberangkatan. Makanya harus menjaga kesehatan selama sebelum keberangkatan haji, pas saat hajian, sampai setelah hajinya selesai ya. Oke. Nah, kemudian mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh jemaah haji. Bu, Pak, di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang endemis dengan penyakit TBC. Jadi Bu, buat kita mah ya orang Indonesia, penyakit TBC teh asa ya udah lah ya gitu ya, yang kena sakit TBC teh banyak gitu ya. Tetangga juga banyak yang kena sakit TBC gitu ya. Tapi Bu, penyakit TBC ini adalah penyakit yang menyeramkan untuk orang luar negeri. Karena di sana jarang orang sakit TBC. Mungkin kalau di sana ada sakit TBC itu disebutnya wabah sama mereka. Gitu. Jadi makanya penting sekali kita menjaga supaya kita jangan sampai nih bawa penyakit ke sana. Nanti kalau misalnya kita bawa penyakit ke sana, bisa-bisa kuota jemaah haji Indonesia dikurangin sama negara Arab Saudi ya. Kemudian, nah di sana juga Bu, ada nanti Ibu dan Bapak itu akan mendapatkan vaksin yang namanya meningitis dan polio ya. Di sana orang di sana mah kuat Bu, kebal sama penyakit bakteri yang menyebabkan meningitis ini gitu. Jadi mereka kebal. Tapi kalau orang Indonesia itu nggak punya kekebalannya, makanya Ibu dan Bapak akan diberikan vaksinasi tersebut supaya tubuhnya kebal dulu gitu. Nah nanti dari sana juga Ibu dan Bapak setelah masa hajian nyampe ke Indonesia itu tidak lepas dari kami. Jadi kami akan melakukan pemantauan selama 2 minggu. Nanti biasanya dokternya akan nanya di grup atau personal, Ibu Bapak ada nggak yang selama 2 minggu ini ada yang demam-demam, ada yang pusing-pusing, ada yang demamnya nggak turun-turun gitu ya. Nanti diperiksa ditanyakan sama dokternya untuk mencari apakah ada transmisi kemungkinan membawa penyakit meningitis itu dari Arab Saudi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian urgensinya sebagai alat deteksi masalah kesehatan secara dini. Nah, yang tadi saya bilang ya, ketahuannya kalau bisa ya Bu ya, jemaah itu sebenarnya 2 tahun sebelum keberangkatan itu sudah melakukan medical check up supaya nanti pas udah ketemu kami teh udah pede, oh ada saya mau rajin medical check up, hasilnya bagus semua gitu ya. Kalau ada yang merah-merah bisa diperbaiki dari 2 tahun sebelumnya. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Tapi kan memang untuk biaya medical check up juga tidak sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada yang sampai 1 juta, 1.500.000 gitu ya. Tergantung labnya lab mana. Kemudian sebagai dasar pembinaan kesehatan haji. Nah, dengan mengetahui Bapak dan Ibu ini punya potensi penyakit apa saja, itu akan menjadikan data untuk tenaga kesehatan haji di Arab Saudi. Nanti mereka itu sudah punya datanya, ibu-ibu yang berangkat, bapak-bapak yang berangkat tahun ini tuh ada sakit apa aja sih gitu ya, supaya saya bisa memberikan intervensi yang lebih dini gitu. Misalnya kalau ada yang punya sakit gula ya mungkin akan sering dicek gulanya. Kemudian kalau ada yang sakit darah tinggi mungkin akan dicek tensinya dan diperiksa kepatuhan minum obatnya ya. Jangan sampai lupa nih, udah nyampe sana udah seneng gitu ya, fokus sama ibadah, lupa minum obatnya gitu ya. Oke, sebagai dasar perlindungan kesehatan, sebagai dasar penerapan rukhsah dalam manasik ibadah haji, sebagai database dalam integrasi dan aplikasi data kesehatan. Nanti data-data Ibu dan Bapak itu semuanya bisa dilihat sama tenaga kesehatan haji yang ada di Arab Saudi, karena kita masukkan ke dalam sistem yang namanya Cisco Healthcare. Nah, Cisco Healthcare ini yang akan menjadi pegangan petugas kesehatan haji di Arab Saudi nanti untuk melihat kondisi kesehatan Ibu dan Bapak. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pemeriksaan, ini mungkin sudah paham ya bahwa di Puskesmas sendiri
di seluruh Puskesmas Cimahi untuk pemeriksaan haji itu totalnya di 125.000 ya. 125.000 itu terdiri dari apa? Kan harus jujur ya Bu ya, saya sebagai aparatur sipil negara atau nanti diperiksa ya, ini apa aja dong 125 itu memang hal-hal pisan cuman kayak gitu doang ya. Nah ini ada retribusi rawat jalan di poli umum sebanyak seharga 15.000, kemudian pemeriksaan haji 80.000 dan tes kebugarannya itu 30.000. Nah mungkin sekarang memang kita belum ya Bu Pak untuk melakukan tes kebugaran, nanti mungkin akan diinfokan mungkin setelah jemaah cadangan selesai diperiksa semuanya ya. Oke, kemudian ini istiqomah kesehatan jemaah haji. Nah, macam-macam ya istiqomah. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang memiliki statusnya memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji atau disebutnya istiqomah murni. Nah, ini tuh untuk Bapak dan Ibu yang kondisi kesehatan fisik dan mental itu 100% sehat gitu. Kemudian ada yang memerlukan pendampingan. Nah, pendampingan ini juga macam-macam. Ada yang pendampingan obat ya. Ada kan ibu bapak yang dibekelin nih harus minum obat tiap hari gitu ya. Terus ada yang pendampingan alat bantu ya, alat bantu berjalan mungkin walker atau mungkin tongkat gitu ya. Sama ada pendampingan orang. Nah, tapi bisa juga bapak dan ibu itu masuk ke dalam tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji untuk sementara. Nah, ulang sementara ini di tahun ini mungkin tidak bisa berangkat karena ada hal-hal tertentu. Salah satu penyakit yang menyebabkan istiqomah kesehatan haji untuk sementara itu adalah kanker yang sedang dalam pengobatan. Nah nanti makanya untuk ibu dan bapak yang memang punya sakit kanker gitu ya, mudah-mudahan sehat semua ya, yang punya sakit kanker, jelaskan kepada dokternya sedetail-detailnya apakah ibu dan bapak masih dalam tahap pengobatan kemoterapi atau tidak. Ya, jadi bapak dan ibu juga harus mengetahui sebenarnya saya itu masih dalam kemoterapi atau hanya sedang terapi untuk hormonal saja gitu. Karena kejadian di tahun ini ada satu jemaah di Cimahi Bu yang gagal istiqoahnya karena menyampaikan kepada dokternya bahwa beliau sedang terapi dan dokternya menangkap terapi itu adalah kemoterapi. Sementara sistem menganggap kalau kemoterapi itu sudah tidak bisa berangkat haji untuk tahun itu karena kemoterapi itu kan jadwalnya jadwalnya nggak boleh diganggu sedikit pun gitu, sehingga pada saat itu tidak boleh berangkat. Akhirnya jemaah haji tersebut ditunda keberangkatannya untuk sementara di tahun ini menjadi ke tahun depan gitu ya. Kemudian ada juga tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji. Nah, kondisi yang tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji biasanya didapatkan oleh jemaah yang memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali ya. Cuma bisa tidur ya, atau mungkin duduk, kalau berdiri juga susah gitu ya, apalagi untuk berjalan. Kemudian jemaah-jemaah yang sudah dalam status cuci darah itu tidak boleh ya. Oke, kemudian ini kondisi-kondisinya tadi sudah disampaikan untuk yang mengancam jiwa ya, seperti PPOK yang derajat 4, kemudian gagal jantung yang stadium 4, gagal ginjal, kemudian AIDS, dan juga stroke hemorragik yang luas. Nah, ada juga yang tidak memenuhi syarat itu salah satunya adalah gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia. Nah, biasanya ini skizofrenia yang masih dalam kondisi akut ya. Karena entah ini skizofrenia Bapak Ibu tahu kan gangguan jiwa berat yang suka ada di pinggir jalan gitu ya, orang-orang yang lupa, mungkin suka marah-marah nggak buku gitu ya, suka berhalusinasi, nah itu seperti itu. Kemudian jemaah yang mendapat dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya seperti kanker dengan stadium akhir, TBC yang multi drug atau totally drugs resistance atau cirrhosis dan hepatoma di konteks. Nah kemudian ini penyakit yang tidak memenuhi ini masih sama ya kayak tadi gagal ginjal dengan dialisis, kemudian penyakit jantung, penyakit paru kronis, cirrhosis hati, penyakit neurologis dan psikologis yang mengganggu kognitif, demensia ya. Demensia ini memang sekarang menjadi mutlak sekali untuk kesehatan haji. Jadi untuk jemaah-jemaah haji yang kognitifnya itu sudah nilainya di bawah normal, itu langsung tidak bisa berangkat. Contohnya itu demensia itu yang Alzheimer Bapak Ibu. Jadi yang kalau misalnya pergi keluar, terus beliau gak bisa pulang lagi, lupa jalan pulang. Biasanya lansia-lansia yang sudah sepuh ya. Nah ini kehamilan juga tidak boleh berangkat ya, kehamilan di trimester 1 dan juga trimester 3. Kemudian penyakit menular yang aktif dan kanker.
Kemudian nanti ini ibu dan bapak akan menjalani tes kebugaran di tingkat puskesmas masing-masing ya. Jadi kalau ibu bapak yang mendapatkan istitoah dari Ciberem mungkin akan bareng sama saya tes kebugarannya. Jadi nggak bareng-bareng nih semua mungkin beda-beda ya Bu ya. Ada yang nanti mungkin bareng sama puskesmas Lubuk Gajah, ada yang bareng sama puskesmas Lawang Tengah, beda-beda. Jadwalnya juga beda-beda ya. Nah, tapi ibu bapak juga jangan panik ya, aduh tes kebugaran mau disuruh lari gitu ya. Tenang ya ibu bapak ya. Udah saya mah tubuhnya juga sakit dokter gitu kan ya, kalau jalan aja sudah sakit apalagi disuruh lari. Tes kebugaran ini kita lakukan penilaian sebelumnya pada bapak ibu dari hasil pemeriksaan yang sebelumnya gitu. Jadi kami nilai juga kalau ibu bapaknya yang punya sakit jantung, tensinya tinggi-tinggi terus, gak akan kita suruh lari kok. Kita akan suruh jalan sebanyak 6 menit, nanti dihitung berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 6 menit tersebut gitu ya. Nanti nilainya ada yang baik, cukup, dan kurang. Pemeriksaan ini tidak mempengaruhi istitoah kesehatan haji bapak dan ibu ya. Ini hanyalah pacuan untuk bapak dan ibu. Kalau misalnya dirinya masih kurang bugar atau tidak bugar, nanti kan di sana seperti yang tadi saya awal sebutkan bahwa di hajian itu lebih banyak jalan kaki bapak ibu teh jauh. Jadi supaya bisa meningkatkan kebugarannya. Dengan cara apa? Mungkin bapak ibu bisa mulai dari sekarang ya dengan cara jalan kaki minimal 30 menit sehari ya. Jangan terlalu diporsir ya dong, saya mah orang kerja gitu ya, jadi nggak ada sempet tuh kalau sehari setengah jam untuk jalan kaki gitu ya. Jadi jalannya sejam setengah sekali datin jangan ya bapak ibu ya, nanti malah sakit itu nanti ya. Jadi memang semua juga harus bertahap tubuh kita biar bisa tujuannya kan tubuh kita supaya bisa beradaptasi dengan aktivitas yang cukup tinggi pada saat ibadah haji ya. Kemudian nanti juga ibu dan bapak akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, kemudian dilakukan pemanasan dulu bersama-sama, kemudian nanti akan diukur kebugarannya. Setelah itu nanti akan diperiksa tekanan darahnya lagi. Nanti datanya akan dianalisa oleh puskesmas untuk menentukan bapak dan ibu ada di tingkat kebugaran yang mana, yang baik, cukup, atau kurang ya. Nah, kemudian ini vaksinasi haji. Biasanya untuk vaksinasi haji ini kita lakukan di 1 bulan sampai 2 minggu sebelum keberangkatan ya. Memang pasnya sih di 1 bulan sebelum keberangkatan. Kenapa harus 1 bulan sebelum keberangkatan? Karena vaksin ini membutuhkan waktu untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh gitu. Nah, untuk bapak ibu yang mungkin baru umroh ya atau baru haji tahun kemarin, kalau ada kartu kuning yang surat vaksinasi yang warna kuning kayak paspor bentuknya, itu bisa disampaikan ke dokternya supaya nggak disuntik ulang ya. Jadi nggak apa-apa misalnya biar nggak disuntik ulang itu kan lumayan ya sakit juga ya gitu, walaupun gratis kan tetap sakit ya bu ya gitu. Jadi bisa kalau misalnya belum 1 tahun itu bisa digunakan ya. Kemudian ini yang wajib itu sekarang meningitis dan juga polio. Itu bukan ditulis maaf. Jadi yang sekarang itu yang wajib meningitis dan polio. Kalau bapak dan ibu mengambil sekalian mau dicek vaksin influenza juga gitu ya, nanti disuntiknya 3 kali. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Dok, nanti disuntiknya 3 kali, nanti gimana reaksi tubuh saya? Aman. Tahu-tahu juga ya bu ya, aman semuanya ya. Jadi insya Allah aman. Nanti disuntiknya itu biasanya yang 2 di kanan, yang 1 di kiri. Nah yang di kanan itu nanti akan diberi jarak sekitar 5 cm untuk penyuntikannya, dan itu sudah sesuai dengan standar, jadi aman insya Allah ya. Nah untuk vaksinasi haji ini ada syaratnya bapak ibu. Syaratnya adalah tensinya nggak boleh di atas 160 ya. Jadi ini kan masih lama juga ya. Jadi sambil mempersiapkan nanti keberangkatan juga, ibu dan bapak yang sudah diperiksa dan tensinya tinggi diharapkan tetap minum obatnya secara rutin ya. Karena kejadian tahun kemarin jemaah di Ciberem itu berapa kali nggak bisa divaksin karena tensinya tinggi terus. Pas saya tanya, bapak obatnya diminum kan dokter kasih, saya kasih cuma 15 hari. Ya udah 15 hari itu aja diminumnya. Jadi nggak diminum lagi setelah itu ya. Jadi harusnya memang diminumnya setiap hari ya. Kenapa sih dok darah tinggi itu harus diminum setiap hari obatnya? Jadi memang darah tinggi itu merupakan penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah ibu dan bapak.
biasanya penyebabnya itu karena pada usia lanjut ibu dan bapak tuh punya pembuluh darah tuh kaku, jadi nggak elastis, nggak fleksibel seperti yang punyanya anak muda gitu, sehingga kalau misalnya ada tekanan yang tinggi dia tidak bisa menyesuaikan. Terus seperti yang tadi disampaikan, sarapannya apa bapak ibu? Bala-bala sama gehu ya, sama ulen ya. Nah itu ternyata kolesterol itu akan menumpuk di pembuluh darah bapak dan ibu, apalagi untuk bapak dan ibu yang merokok. Pembuluh darahnya akan lengket sama kolesterol sehingga terjadi penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darahnya makin sempit, sama kayak selang air ya bu ya, kalau ditutup ujungnya kan jadi mancurnya makin kenceng ya. Nah sama pembuluh darah juga kayak gitu. Sayangnya di Indonesia maupun di dunia belum ada nih bapak ibu operasi yang menyebabkan seluruh pembuluh darah kita itu diganti. Akhirnya untuk pengobatan darah tinggi ini kita harus minum obatnya setiap hari untuk mengendalikan tensinya. Bahaya nggak dok? Ginjalnya nanti tiap hari dikasih obat ya. Lebih bahaya kalau ginjal bapak ibu dikasih tensi yang 180 sampai 200 itu. Ya, jadi tenang aja, aman, asalkan dosisnya memang dokternya yang nge-setting gitu ya. Kalau terlalu rendah nanti dokternya pasti akan kurangi dosis obatnya. Kalau masih tinggi dokternya akan menambahkan jenis atau dosis obatnya seperti itu ya. Jadi walaupun obatnya diminum tiap hari juga, ibu dan bapak tetap harus kontrol sebulan sekali ya. Oke. Nah ini untuk ibu-ibu yang masih usia di bawah 50 tahun, walaupun udah nggak mens ya, wayahna tetap akan diperiksa tes kesehatan hamil pada saat nanti vaksinasi haji dan 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya, itu mah wajib dari sananya yang minta, dari embarkasinya yang minta ya. Oke. Next ini pemeriksaan kesehatan tahun ketiga dilaksanakan oleh PPIH. Kalau ini sudah bukan ranah saya. Kalau ranah saya cuma sampai vaksinasi haji saja. Nanti ibu dan bapak belum selesai ternyata pemeriksaan kesehatan belum selesai di puskesmas. Nanti ketika ibu dan bapak ada di asrama haji atau disebutnya di embarkasi ya bu ya, nanti itu akan diperiksa lagi tensinya, kalau yang HB-nya kurang diperiksa HB-nya ya, kemudian kalau yang gulanya tinggi akan diperiksa gulanya gitu ya. Mudah-mudahan makanya ada pemeriksaan kesehatan haji di tingkat puskesmas ini supaya jangan sampai nih udah nyampe ke asrama haji ibu bapak nggak boleh berangkat gitu kan ya, sayang banget gitu ya jadinya gimana ya, sedih pasti kan ya, udah nyampe ke sana udah barang udah siap taunya dijegal gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian dilakukan untuk menetapkan status kesehatan haji layak terbang atau tidak ya. Untuk tensinya itu kalau nggak salah masih sama untuk saat ini, tidak boleh berangkat itu di atas 160 gitu. Jadi upayakan bapak dan ibu minum obat rutin supaya tensinya bisa ada di bawah situ ya. Kemudian ini pembinaan institusi kesehatan haji masa tunggu dilakukan terhadap seluruh jemaah haji soal pengelolaan nomor porsi. Kemudian pembinaan institusi kesehatan haji masa keberangkatan dilakukan kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan ya. Nah ini evaluasi ya, mungkin ada bapak dan ibu di sini yang saya belum inputkan ya bu hasil pemeriksaan ibu dan bapak karena ada yang perlu membutuhkan evaluasi. Nah salah satunya adalah ini yang bikin dokternya deg-degan itu ini nih bu, HbA1c. Kenapa HbA1c ini membuat dokter deg-degan? Karena HbA1c ini menunjukkan kadar gula ibu dan bapak selama 3 bulan. Nah sementara ibu dan bapak dari mulai periksa sampai keluar isi toa dituntut untuk berapa minggu? Paling lama 1 minggu, 3 minggu ya, paling lama 3 minggu. Jadi ini memang pasti biasanya kita punya harapan lah, bu nanti seminggu sebelum pelunasan terakhir itu ibu nanti datang lagi dengan membawa HbA1c supaya saya bisa lihat, karena maksimalnya tuh 10 gitu. Sementara jemaah haji ada yang datang ke saya itu dengan yang paling rekornya itu sampai sekarang ada 17. Tapi alhamdulillah nurut gitu ya, mau periksa, mau ke dokter spesialis, mau menggunakan insulin, akhirnya bisa menyentuh angka di bawah 10 gitu. Kemudian tekanan darah ya juga sama dilakukan evaluasi. Patah tulang tungkai bawah itu kalau misalnya masih di bawah 3 bulan itu masih boleh, tapi kalau sudah
kalau di atas 3 bulan itu sudah boleh, tapi kalau di bawah 3 bulan biasanya ditunda dulu. Kemudian pemeriksaan lainnya sesuai indikasi. Nah, ini yang pengen saya titip ke ibu dan bapak. Bapak dan ibu akan berangkat di bulan apa? Maret ya? Bulan apa ya? April ya? April. Nah, ini baru mulai musim panas. Biasanya memang nggak panas-panas banget sih katanya, tapi nggak tahu juga ya mungkin. Tapi yang namanya negara Arab kan mungkin panasnya beda sama di sini ya. Tertingginya bisa di 55 derajat, terendahnya bisa di 5 derajat. Katanya kalau sudah musim panas, itu biasanya kondisi dingin pada malam harinya itu cuaca ekstrim. Jadi kalau misalnya siangnya panas banget, malamnya itu bisa dingin banget. Nah ini yang akan menyebabkan bapak dan ibu biasanya kelelahan secara fisik dan juga mental, gitu ya. Jadi saya pengen titip sama ibu dan bapak, jangan takut buat minum, ya. Banyak minum, harus banyak minum. Nanti tuh di sana ada gerakan minum Oralit bersama-sama ya Bu ya. Semua jemaah haji Indonesia itu minum Oralit bareng-bareng supaya menghindari heat stroke dan dehidrasi, gitu. Nah, kadang jemaah-jemaah yang lansia itu biasanya gak mau takut minum, takut gak ketemu kamar mandi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin. Jadi ketika ibu dan bapak ketemu kamar mandi, belum pengen pipis, pipis aja. Ya, tapi kalau misalnya ibu dan bapak itu harus punya jadwal juga untuk minum, ya. Jangan sampai ibu dan bapak selama beberapa jam nggak minum. Takutnya nanti jatuh ke kondisi heat stroke ini. Banyak jemaah haji yang ngedrop di pada saat puncak haji itu karena heat stroke ini. Karena kita kan ada di Mina itu terbuka ya Bu ya. Di Mina itu terbuka sehingga panas itu langsung ke kepala. Makanya banyak jemaah yang disemprot-semprot sama askar atau sama petugas haji dari Indonesia itu supaya menghindari heat stroke ini. Jadi minum itu harus selalu ada, minum itu jangan ditunda-tunda, pipis juga jangan ditunda-tunda, gitu ya. Nah biasanya ini penyakit yang muncul ya, kulitnya bersisik dan gatal. Untuk mengatasi kulit bersisik dan gatal ini, ibu dan bapak perlu membawa hand body atau lotion, ya. Jadi sebelum keluar ruangan itu harus pakai hand body gitu. Atau dan juga kalau saya bisa pakai tampil surya juga ya, sunscreen gitu ya. Ya, tampil surya itu supaya nggak cepat kering, nggak kebakar kulitnya ya. Nah, mimisan ini juga sering karena apa? Karena cuaca kering di sana menyebabkan hidung kita itu kan harusnya kondisinya lembab. Sementara di hidung kita itu kan ada pembuluh darah Bapak Ibu. Yang kalau misalnya terlalu kering dia juga bisa cepat pecah gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu bisa pakai masker yang dalamnya itu dilapisi oleh tisu yang dibasahi, ya, supaya kondisinya bisa tetap lembab pada saat bernafas, ya. Dan jangan males juga pakai masker ya. Di sana tuh berdebu ya Bu ya, pasir ya Bu ya. Kecuali tawaf jangan. Kalau tawaf nggak boleh. Kalau lagi di luar itu kondisi kering, berdebu. Jadi ibu pakai masker selain untuk menghindari penularan penyakit, juga menghindari masuknya partikel-partikel debu, ya. Kemudian ini bibir pecah-pecah mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk membawa lip balm ya. Kemudian infeksi pernafasan tadi yang saya bilang kalau keluar kecuali tawaf kata ibu itu boleh menggunakan masker ya, rajin-rajin pakai masker. Kalau mau di hotel pakai masker juga boleh kayak gitu. Kita nggak tahu teman sekamar kita sakit apa ya ibu bapak ya. Jadi boleh banget pakai masker nggak apa-apa ya. Nanti juga disediain kalau nggak salah ya maskernya sebox dibagiin satu-satu. Kalau nggak salah ya Bu ya, sebox satu-satu sama semprotan sama Oralit satu bungkus nanti ibu bapak dikasih itu biasanya. Kemudian penyakit saluran cerna, nah ini biasanya bapak dan ibu itu mungkin makanannya kurang selera ya, beda gitu rasanya sama di Indonesia gitu ya. Rata-rata jemaah haji lansia itu merasa jadi malas makan gitu. Nah ini kalau bisa tetap diingatkan juga teman sekamarnya ya, atau mungkin yang bawa pasangannya tetap diingatkan, dimotivasi untuk tetap makan ya, karena semakin ibu dan bapak nggak makan BAB jadi keras ya, kemudian ditambah nanti malas minum juga gitu ya, penyakit-penyakit lain juga bisa gampang kena. Kemudian gangguan otot tulang ya, mungkin karena cuaca juga, karena aktivitas yang cukup tinggi dan juga dehidrasi ya. Nah ini semuanya
termasuk pola musim panas dingin ini memperberat penyakit jantung, DM, asma, rematik, stres yang di luar kendali, perubahan perilaku dan gangguan jiwa. Ya, jadi artinya apa sih sebenarnya saya mau menyampaikan slide ini adalah Bapak dan Ibu yang sudah didiagnosis dari Indonesia ini diharapkan untuk tetap minum obat baik selama masa menunggu dan juga pada saat nanti keberangkatan haji, ya, tetap diminum obatnya. Nah, terakhir ini mungkin sedikit promosi ya untuk Bapak dan Ibu yang memang belum melakukan pemeriksaan haji di Puskesmas Ciberem itu jadwalnya di hari Rabu, Kamis dan Jumat jam 13 sampai selesai. Kami menerima Bapak dan Ibu biasanya kita jadwalkan Bapak Ibu karena hapunten sekali karena ketidaknyamanannya. Kebetulan puskesmas kami sedang melakukan renovasi, ya. Jadi puskesmas udah ada yang belum pernah lihat puskesmas Ciberem belum? Puskesmasnya kecil, imut-imut, kecil banget gitu ya, ruangannya juga sangat terbatas, ya, sehingga kami harus bergantian dengan petugas pelayanan biasa untuk melakukan pemeriksaan haji seperti itu. Jadi kita ambil jadwal setelah jam pelayanan di jam 13 sampai selesai. Tapi memang karena sekarang itu untuk yang masa cadangan ini waktunya sempit, ya, insya Allah saya juga akan membuka pemeriksaan di hari Senin, Selasa dan Sabtu, ya. Tapi tetap dihubungi dulu ke sini ya nomor hotline-nya supaya bisa dijadwalkan sama petugas administrasi karena memang kebetulan tenaga kami juga terbatas, Ibu dan Bapak. Jadi satu orang dokter paling hanya bisa memeriksa 4 sampai 6 pasien, 6 jemaah. Karena mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah melakukan pemeriksaan sudah tahu ya, satu orang pasien hampir setengah jam, ya. Kalau misalnya ada yang susah mungkin bisa sampai 1 jam pemeriksaannya per orang gitu, ya. Jadi harap dimaklum Bapak dan Ibu, kami juga pengennya mau menerima Ibu kapan saja dan di mana saja Ibu bisa datang gitu ya. Datang kami terima, tapi pada Allah karena kondisi keterbatasan jadi kami harus menjadwalkan. Jam 1 ya dok? Jam 1. Jam 1 Senin, Selasa, Ya, insya Allah Senin, Selasa kita buka setiap hari